Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penjelasan kasus dari abruptio placenta. Nah, di sini yaitu seorang pasien berusia 29-year-old woman, ini ya eh, terjemahannya, perempuan berusia 29 tahun, obstetric history G2P1, riwayat obstetrinya G2P1, gestational age-nya 32 weeks, yaitu 32 minggu. Chief complaint, heavy vaginal bleeding. Keluhan utama adalah perdarahan vagina banyak. History of present illness, yaitu riwayat penyakit sekarang. Bleeding started 1 hour ago. Pendarahan mulai 1 jam yang lalu. Initially like with mild abdominal pain. Awalnya ringan dengan nyeri perut ringan. Progress to heavy bleeding, yaitu kemudian menjadi pendarahan yang berat. Nah, di sini pain is now constant and severe. Nah, nyeri sekarang menetap dan juga berat. Pain obstetric history, yaitu prior term vaginal delivery, persalinan per vaginam cukup bulan, complicated by preeclampsia with severe features, yaitu disertai preeclampsia dengan gejala berat. Vital sign-nya adalah blood pressure 156 per 98 mm raksa, tekanan darah 156 per 98 mm raksa, pulsnya 112 per menit, nadinya 120 kali per menit. Pemeriksaan fisik adalah uterus is firm dan juga tender. Pemeriksaan fisik adalah uterus keras dan juga nyeri tekannya, ini terjemahannya firm dan juga tender, keras dan juga nyeri tekan. Pelvic exam, yaitu adanya heavy bleeding from cervical os, yaitu terjemahannya adalah pendarahan banyak dari heavy bleeding from cervical os, yaitu dari ostium cervix. Nah, which of the following most likely cause of this patient's current presentation? Penerjemahnya adalah manakah penyebab paling mungkin dari kondisi pasien saat ini? Most likely cause, penyebab paling mungkin current presentation adalah kondisi pasien saat ini, yaitu A. Abnormal invasion of trophoblast into uterine myometrium, yaitu terjemahannya invasi abnormal trophoblast ke dalam myometrium uterus. B. Bleeding placental tissue extending over the cervix. Terjemahannya adalah pendarahan jaringan plasenta yang menutupi cervix. C. Physiologic cervical dilation due to spontaneous labor. Penerjemahannya adalah dilatasi cervix fisiologis akibat persalinan spontan. D. Yaitu premature separation of the placenta dan juga myometrium, yaitu pelepasan prematur placenta dari myometrium. E. Rupture of the uterine myometrium and serosa. Terjemahannya adalah ruptur myometrium dan juga serosa uterus. Baiklah, jawabannya adalah yaitu D. Premature separation of the myometrium. Nah, di sini cara menjawab soalnya yaitu di sini perlu penting di soal yaitu adanya pendarahan vagina berat, kemudian juga nyeri perut hebat dan juga menetap, uterus keras dan juga nyeri, onsetnya tiba-tiba, hipertensi 156/98 yang merupakan riwayat preeklamsia. Cara mikir cepat yaitu ada pendarahan plus nyeri, kemudian juga kita pikirkan abruptio placenta atau uterine rupture. Uterus bagaimana, yaitu keras dan juga tender, yaitu berarti abruptio. Kalau rupture, uterus biasanya tidak rigid plus fetal part raba. Nah, ada faktor resiko, ya yaitu hipertensi atau preeklampsia, yaitu lebih kuat ke abruptio. Kesimpulan kasus yaitu semua tanda cocok, painful bleeding, uterus keras, hipertensi, faktor resiko. Diagnosis yaitu abruptio placenta. Kenapa bukan yang lain, yaitu placenta previa itu biasanya harus tanpa nyeri, placenta accreta yaitu masalah setelah persalinan, kemudian juga persalinan normal yaitu nyeri hilang timbul bukan menetap. Uterine rupture yaitu biasanya dari riwayat SC plus fetal part raba. Hafalan versi kasus yaitu ibu hamil plus hipertensi plus perdarahan nyeri plus uterus keras yaitu sama dengan abruptio placenta. Nah, baiklah, sekarang kita akan jelaskan kasusnya yaitu di sini abruptio placenta atau solusio placenta, yaitu definisinya lepasnya placenta sebelum bayi lahir dari dinding rahim. Etiologi adalah hipertensi atau preeklamsia, trauma abdomen, rokok atau kokain, dan juga riwayat solusio sebelumnya. Ini adanya abruptio placenta, ini placenta hemorrhage sampai ke bawah sampai ke cervical os dan juga adanya suatu hemorrhage.
Patogenesis yaitu pembuluh darah ibu di tempat melekatnya plasenta atau desidua basalis pecah. Terjadi pendarahan di belakang plasenta, plasenta terlepas dari rahim. Patofisiologinya yaitu perdarahan yaitu menumpuk di belakang plasenta, tekanan tuh meningkat sehingga menyebabkan plasenta makin terlepas, yaitu darah masuk ke otot rahim sehingga uterus jadi keras dan juga tegang, perfusi ke janin menurun sehingga menyebabkan resiko hipoksia. Pada preeklamsia yaitu kerusakan endotel sehingga menyebabkan pembuluh rapuh, di sini rapuh, kemudian juga arteri spiral abnormal sehingga menyebabkan aliran darah jelek sehingga mudah terjadi ruptur dan juga abrupsi. Nah, clinical feature yaitu pendarahan vagina nyeri atau painful bleeding, nyeri perut hebat dan juga menetap, uterus keras dan juga nyeri tekan, kontraksi sering yaitu bisa ada fetal distress. Kenapa gejala muncul yaitu perdarahan, pembuluh darah pecah, nyeri yaitu darah mengiritasi rahim, uterus keras yaitu darah masuk ke otot rahim, kontraksi itu mengiritasi uterus. Nah, kenapa pilihan lain salah plus kapan benar? A. Plasenta akreta salah karena terjadi setelah persalinan yaitu plasenta. Plasenta ini nggak bisa lepas, benar jika postpartum hemorrhage yaitu plasenta sulit dilepas setelah bayi lahir. B itu placenta previa itu salah karena pendarahan tanpa nyeri ya. Di sini langsung kayak menetes gitu. Uterus tidak keras. Benar jika adanya painless vaginal bleeding trimester ketiga, placenta menutupi cervix. Nah, C yaitu persalinan normal salah karena nyeri tidak terus-menerus atau intermittent. Uterus relaksasi di antara kontraksi. Benar jika kontraksi teratur dan juga hilang timbul dilatasi cervix progresif. Yaitu uterine rupture yaitu salah karena tidak ada faktor resiko atau tidak ada riwayat SC. Biasanya uterus tidak keras yaitu kemudian juga ada fetal pulse trouble. Sini palpable fetal part tear along uterine skull, uterine vessel. Benar jika riwayat SC, nyeri mendadak hebat plus fetal distress, bagian janin mudah teraba. Nah, hafalan super cepat yaitu painful bleeding plus uterus keras sama dengan abrupsio placenta.